Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita ya dari buku Berkenalan dengan Bahasa Arab. Dan sekarang kita berada pada langkah yang kedua ya, setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan semua materi yang terdapat di langkah pertama, dan saya harapkan antum sudah paham dan sudah mengerjakan semua latihan yang ada di langkah pertama ya. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan pertama di langkah kedua, yaitu tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini pembahasan yang sangat penting ya, karena susunan mudhaf ilaih ini banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab ya. Di antaranya antum bisa dapati ya, contohnya dalam surat An-Nas. Ya, di situ ada beberapa susunan mudhaf ilaih. Jadi saya harapkan antum ya bisa memahaminya dengan baik, supaya nanti ya ketika antum membaca literatur berbahasa Arab, antum bisa mengenalinya dengan baik, sehingga antum bisa memberi harokat dengan tepat dan juga bisa menerjemahkannya dengan tepat pula. Silakan buka bab 1 halaman 39 ya. Mudhaf ilaih. Dua buah isim bisa digabung menjadi satu untuk memberi pengertian khusus. Ya, contohnya Rasulullah, utusan Allah. Babul masjidi, pintu masjid. Kitabun nahwi, buku nahwu. Ya, ini contoh susunan mudhaf ilaih. Atau sering kita dengar nama orang ya, Abdullahi, Abdurrahmani. Ya, atau misalnya apa? Babul jannati, azabul qabri, itu susunan mudhaf ilaih. Apabila babun, pintu, disebut sendirian, maka pengertiannya masih umum. Ya, belum spesifik. Bisa pintu apa saja. Bisa pintu rumah, pintu mobil, pintu lemari, dan lain-lain. Namun jika digabung dengan isim yang lain, maka maknanya menjadi khusus. Nah, isim yang terletak di awal disebut dengan istilah mudhaf yang disandarkan. Dan isim yang terletak setelahnya disebut mudhaf ilaih, tempat sandaran. Ya. Jadi pada contoh-contoh di atas, yang mudhafnya itu rasulu, babu, kitabu. Adapun mudhaf ilaihnya Allahi, al-masjidi, an-nahwi. Ya. Kemudian ada catatan tambahan. Ya, yang pertama, mudhaf tidak boleh diberi tanwin dan alif lam. Ya, antum harus ingat ini ya, kaidahnya. Mudhaf tidak boleh diberi tanwin dan alif lam. Kemudian yang kedua, harokat akhir mudhaf sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, sedangkan harokat akhir mudhaf ilaih adalah kasrah. Jadi, kalau kita ingin menentukan harokat akhir mudhaf, kita harus tetapkan dulu ya, dia kedudukannya sebagai apa dalam kalimat. Apakah sebagai mubtada, khobar, fa'il, dan lain sebagainya. Tapi kalau mudhaf ilaih itu, ya kita beri harokat kasrah. Ya, dimanapun dia berada, maka harokatnya kasrah. Contoh misalnya mudhaf berposisi sebagai fa'il. Misalnya qala Rasulullah, ya, qala telah berkata Rasulullah. Rasulullah di sini fa'il sekaligus mudhaf, dan Allah di sini mudhaf ilaih. Untuk melihat di situ ya harokat Allah kasrah. Dengan Rasulu dhammah karena dia berkedudukan sebagai fa'il. Kemudian uhibbu Rasulullah, aku mencintai Rasulullah. Ya. Rasulah di sini kita beri harokat fathah karena dia sebagai maf'ul bih sekaligus mudhaf. Allah di situ kasrah karena dia mudhaf ilaih. Kemudian salamtu ala Rasulillah, aku telah memberi salam kepada Rasulullah. Ya, Rasuli di sini kita kasih harokat kasrah karena berkedudukan sebagai masbuk biharfil jar sekaligus mudhaf, dan Allah di sini kita beri harokat kasrah karena dia mudhaf ilaih. Ya, itu bisa perhatikan ya, harokat mudhaf ilaih selalu kasrah, tapi harokat mudhaf itu tergantung kedudukannya dalam kalimat. Catatan yang ketiga, isim nakirah jika disandarkan kepada isim ma'rifat,
maka statusnya berubah menjadi isim ma'rifat. Ya, ingat ini baik-baik. Misalnya pada kalimat bintu Zaidin jamilatun. Bintu anak perempuan Zaidin si Zaid jamilatun cantik. Keterangan bintu adalah isim ma'rifat, ya, yang berkedudukan sebagai mubtada sekaligus mudhaf. Ya, kenapa dia bisa digolongkan ke dalam kelompok ma'rifat? Ya, karena dia disandarkan kepada isim ma'rifat, yaitu Zaidin, nama orang kan ma'rifat ya. Nah, ketika bintu awalnya nakirah, ya awalnya bintun kalau ditulis sendirian. Tapi ketika dia menjadi mudhaf, tadi kaidahnya mudhaf nggak boleh dikasih tanwin, dan kemudian dia disandarkan kepada Zaidin, nama isim ma'rifat, maka statusnya menjadi ma'rifat. Kemudian di sini ada contoh penjelasan kedudukan isim, ya. Misalnya pada kalimat akhadha Abdus Samadi kitaban nahwi min haqibati Zaidin. Ya, Abdus Samad telah mengambil kitab nahwu dari tasnya si Zaid. Ya. Abdu di sini berkedudukan sebagai fa'il sekaligus mudhaf, as-Samadi mudhaf ilaih, kitaba maf'ul bih sekaligus mudhaf, an-nahwi mudhaf ilaih. Kemudian haqibati berkedudukan sebagai masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf, kemudian Zaidin mudhaf ilaih. Ya, demikian pembahasan ringkas tentang mudhaf ilaih. Ya, hendaknya antum hafalkan baik-baik ya susunan mudhaf ilaih. Dan umumnya mudhaf ilaih itu susunannya ma'rifat plus nakirah. Ya, biasanya begitu, ma'rifat plus nakirah. Beda dengan kalau mubtada khabar itu ma'rifat nakirah. Kalau dia nakirah ma'rifat. Ya, mudhaf ilaih, apaan tadi mungkin salah. Mudhaf ilaih itu nakirah ma'rifat. Tapi kalau mubtada khabar ma'rifat plus nakirah. Nanti ada susunan lainnya yaitu susunan sifat mausuf yang akan kita pelajari nanti. Itu dia kalau nggak ma'rifat nakirah. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami dengan baik. Selanjutnya antum kerjakan latihannya tanpa melihat kunci jawabannya terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru antum setelah mengerjakan semua latihan ini, antum cocokkan dengan kunci jawaban. Jika masih ada yang belum jelas, silakan antum tanyakan ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.